2024 kemarin yang saya udah ikuti cermati, begitu besar dampaknya soal media, terutama kaitannya digunakan oleh mereka aktor-aktor yang kita sebut sebagai influencer ya. Kenapa saya tanya beberapa, Gen Z itu, "Kenapa, eee, kamu milih calon presiden?" Alasannya apa? Alasannya bukan karena visi, misi, atau gagasan yang, dia teliti, kemudian dia, riset gitu ya, tapi karena apa yang disebar di sosial media misalnya terkait dengan orang berjoget itu ya. Dengan gimmick-gimmick atau hal-hal yang on the surface level aja ya, Mhm. tanpa menyentuh visi misinya itu justru bisa memenangkan suara banyak Mhm ya mhm. ternyata. Hello everyone, welcome back to Tenggara Talk by Alia Nur Syabrina. Hai, kangen gak sama aku? Kangen kan? Oke, kali ini di episode Tenggara Talk Today ada banyak banget topik seru yang akan kita bahas dan masih belum jauh dari topik pemilu 2024 yang lalu. Walaupun pemilunya udah lewat, tapi masih banyak yang bisa kita kupas dan pelajari. Dan kalau kita ngomong belajar, langsung aku mikirnya Kak, dosen. Seru banget loh hari ini ada dosen yang main ke studio Tenggara Talk. Langsung aja yuk kita say hi untuk Mas Erik. Hai. Waduh, Gini ya jangan-jangan jawabnya, bener ya? iya, jangan-jangan ada muridnya nih, ada mahasiswanya yang ikutan nonton? Eee, nggak tahu ya, moga-moga aja nonton, tapi kadang-kadang saya share sih, saya share Share gitu, ya? heeh. Oh, aku tahu Mas Erik nanti bilang, gini aja, kalau nggak nonton dan komen nggak dapat nilai A. Nah, bener nggak bener nggak? Tugasnya nonton podcast gitu ya? Iya, boleh? Iya, biar komennya banyak nih. Oke, gimana kabarnya hari ini Mas Erik? Sehat sehat. Gimana kabarnya, Alia, sehat? Sehat juga, senang dan excited banget juga untuk, dapat kesempatan ngobrol sama dosen di luar kelas, karena biasanya kalau ngobrol sama dosen di luar kelas, itu tuh ceritanya lebih banyak lagi daripada dalam kelas, ya nggak? Mhm, Lebih iya. seru-seru lagi kan Lebih seru ceritanya? lagi, setelah kelas itu mesti ngajak mahasiswa itu, kadang sekarang itu ngajak nongkrong, kadang-kadang ngopi di kantin sambil ngerokok gitu ya, terus kemudian cerita terkait dengan skripsi, cerita terkait dengan tugas, terkait apa aja, kadang-kadang kita juga dicurhatin malah ya jatuhnya. Kita menerima curhatan-curhatan gitu ya sama mahasiswa-mahasiswa sekarang ya, yaitu Iya. Gen Z sekarang itu. Seru banget. Jadi makanya aku juga excited banget nih, wah ada dosen, wah ini pasti seru nih, ada, intrik-intrik apa nih di balik kelas, waduh. Aku mau mulai gali dari buku. Aku denger-dengar nih Mas Erik juga nulis buku ya? Nulis buku Nah, juga. bukunya judulnya Komunikasi Politik, Aktivisme, dan Sosialisme. Aku mau kasih challenge, boleh nggak Mas Erik kasih satu kalimat rangkuman buku tersebut? Satu kalimat doang. Satu kalimat, Bisa nggak? buku itu konsisten, menggambarkan orang konsisten, konsisten lah Mhm. gitu. Kalau satu kalimatnya ya, satu kalimat loh ini, Konsisten konsisten, heeh. apa? Konsisten ghosting, konsisten selingkuh, wah parah nih. Konsisten Konsisten dalam apa? perjuangan gitu kan. Oh, Kalau oke yang oke. digambarkan 3 tokoh itu ya, itu Mmm, dalam buku. 3 tokoh itu siapa aja Mas Erik? 3 tokoh itu yang pertama, Bernie Sanders, Mhm. kemudian, AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, sama, Jeremy Corbyn. 3 tokoh itu yang kemudian saya gambarkan ke buku ya, itu. Oh, kenapa jadi milih 3 tokoh itu untuk kulik lebih lanjut? Apa karena awalnya gara-gara ngefans sama mereka, terus jadinya mengkaji juga, atau karena malah gedek gitu, gondok sama mereka makanya dicecar di buku gitu? Iya, ada ya yang gitu ya, gondok tapi sama ditulis gitu ya, kemudian dikritik ya. Kalau ini kebalik sih Al ya, kalau Mmm, sehari ini, 3 yang saya tulis ini sebenarnya, saya, memang ada keberpihakan, dalam arti saya suka perjuangan mereka ya. Karena mmm. saya ingin, menulis 3 tokoh ini yang saya kira, di Indonesia hanya berupa artikel-artikel ya, yang saya baca gitu ya di beberapa, media. Kemudian, jarang yang mengetengahkan buku ini, buku 3 tokoh ini. Kalau di luar mungkin udah banyak ya, karena ini, 2 tokohnya AOC sama Bernie ini di Amerika, kemudian, Corbyn ini di Inggris gitu ya.
Nah, yang aku tertarik adalah mereka tiga-tiganya itu berlatar belakang aktivis ya, kemudian akhirnya masuk ke dalam dunia politik. Nah, mereka membawakan nilai-nilai perjuangan yang konsisten ya dalam saat dia jadi aktivisme, sampai politisi, kemudian sampai akhirnya dia jadi anggota senat, anggota DPR, dan, anggota, House of Representative kalau di, Inggris kan, itu. Jadi perjuangan mereka sangat konsisten terhadap nilai-nilai apa yang mereka percayai ya, gitu. Oh, jadi kira-kira kalau misalkan kita mau cari pacar gitu Heeh ya, harus heeh. yang punya nilai-nilai konsisten dengan perjuangannya kayak Iya mereka gitu iya ya. Jadi iya. kalau kita ada calon pacar, suruh mereka baca Komunikasi Politik dulu ya. Iya. Konsisten itu, heeh. Iya, harus harus belajar dulu di buku itu Heeh. ya, baru entar lolos nggak nih jadi pacar gitu ya? Iya, biar nggak di-ghosting ya. Oke. Nah, kalau tadi kan, tentang konsistensinya mereka dari sosok-sosok ini ya, Mhm mhm makanya memotivasi untuk nulis buku tersebut. mhm. Tapi kenapa harus memilih topik komunikasi politik dibanding, topik-topik politik lainnya? Kenapa harus memilih, eee, komunikasi politik gitu? Motivasinya sendiri tuh apa? Trigger-nya apa? Jadi, kenapa saya memilih komunikasi politik itu karena, eee saya kan mendalami ilmu komunikasi nih, saya ngajar Mhm ilmu komunikasi, dan ilmu komunikasi itu ilmu multidisipliner. Ilmu multidisipliner ini ilmu yang sangat luas. mhm. Kita di komunikasi kenal namanya public relation, kita kenal terkait dengan komunikasi pemasaran, kita kenal terkait broadcasting, kita hari ini juga bahkan ada namanya visual communication gitu ya. Nah, kenapa ngambil komunikasi politik, saya ingin mendalami satu isu, karena saya menyadari bahwa semua itu nggak bisa saya jangkau gitu ya, tapi saya ingin mendalami satu isu atau satu disiplin ilmu yang ingin saya tekuni dalam kurun waktu lama. Konsisten tadi ya, biar, keahlian itu kan muncul dari ketekunan kalau saya lihat ya, ketekunan dalam menggeluti satu, isu, kemudian kita konsisten nulis, kita konsisten, membicarakan di forum-forum, kita konsisten, eee, update terkait isu-isu ranah kita itu, sehingga nanti di kurun waktu kita harapannya menjadi ahli gitu ya untuk, di bidang terkait itu. Walaupun sebenarnya di komunikasi politik itu juga udah banyak sekarang ya yang menekuni itu ya, karena, di S1 saja itu ada mata kuliah komunikasi politik. Nah, kalau di S2 itu ada, bahkan jurusan komunikasi politik ya. Di S3 juga ada jurusan komunikasi politik, dan bahkan nggak hanya di komunikasi, di politik sendiri membuka, jurusan komunikasi politik juga gitu. Jadi, betapa, ilmu ini sangat penting ya hari ini ya, kalau kita ilmu komunikasi tumbuh di berbagai kampus ya, di berbagai jurusan sekarang ada ilmu komunikasi, dan di dalamnya ada ilmu komunikasi politik ini juga tumbuh ya. Dan penting juga untuk dalam kaitannya kita, berdemokrasi Alia. Mmm, Karena kan kita ini, sejarah ya mencatatkan kita pernah beberapa kali ya mengalami fase demokrasi. Pertama misalnya di demokrasi, parlementer ya, di mana waktu itu, partai-partai politik itu partai yang fokus pada ideologi partai ya. Di sana juga ada aktor-aktor politik yang setiap hari kita lihat debat di DPR ya, berbasis ideologi mereka. Kemudian media yang ada waktu itu juga berafiliasi dengan partai-partai politik ya. Medianya ada, dari PNI misalnya ada Suluh, eee Suluh, saya lupa namanya, Suluh Indonesia apa ya. Kemudian dari PKI ada Suara Rakyat, ada dari NU juga ada media sendiri, dari, Mas Yumi juga ada media sendiri, dan itu baru di demokrasi parlementer. Kemudian bergulir di demokrasi terpimpin di era Bung Karno ya, kemudian di demokrasi era Soeharto ya, partainya mengecil menjadi 3, kemudian media waktu itu dibatasin ya, hanya, media yang mendapat SIUP yang hanya bisa berdiri waktu itu ya, terkait dengan, pendirian media. Karena ketika tidak ada SIUP, dia tidak bisa berdiri, dan SIUP itu diberikan oleh, waktu itu Menteri, Penerangan ya, dalam hal ini yang memberikan atau, memberikan SIUP untuk pendirian media. Kemudian setelah itu Soeharto lengser, kemudian kita masuki fase baru era demokrasi ya, demokrasi reformasi sampai hari ini. Kemudian kita berjalan ya, pernah sistem, proporsional tertutup, sistem proporsional terbuka sampai hari ini. Mungkin, dulu pendirian media itu ada media cetak, hari ini media
bertransformasi, bermetamorfosis jadi media cetak, kemudian juga ada namanya media online. Nah, kenapa dinamika ini sangat, begitu dinamis ya dalam Mhm. kaitannya dengan demokrasi, dalam kaitannya dengan pemilu, kemudian ternyata, ilmu komunikasi politik itu ternyata juga berjalan dari dulu ya, sampai sekarang dan itu apalagi di era demokrasi hari ini ya, ketika orang semua menggunakan sosial media dan kemudian orang bisa berkomunikasi politik lewat sosial media, dalam hal ini aktor ya, aktor-aktor politik, itu menjadi sangat penting ya peran komunikasi politik. Makanya saya pikir ketika, saya mempelajari ini, tentunya nantinya harapan saya akan bagus ya buat perkembangan karir saya pun buat nanti, implikasi dari kita ya, terutama akademisi dalam menyampaikan pesan-pesan politik ke masyarakat gitu. I see, oke. Jadi sebenarnya juga karena udah menjadi bidang ekspertisnya Mhm, mhm, Mas Erik juga merasa terpanggil gitu, "Aduh aku tuh butuh melakukan sesuatu nih untuk memintarkan masyarakat tentang ini," gitu mhm, ya. mhm, Nah kemudian, eee, sedikit-sedikit spill dari bukunya ya kan, mhm, itu mhm, kan membahas tentang aktor-aktor politik lainnya seperti mhm, aktivis dan mhm, juga, masyarakat juga dari bagian NGO yang nggak selalu dalam bentuk aktivisme, tapi juga mereka sangat-sangat grassroots gitu mhm, kan mhm, kegiatannya. Nah, mhm, mmm, kenapa menjadi, fokus Mas Erik juga untuk ikut menulis tentang pihak-pihak yang berbeda tersebut gitu? mhm, mhm, Mungkin apakah gara-gara Mas Erik pengen memberikan highlight gitu mhm, bahwa komunikasi politik tuh bukan cuma satu arah dari, pemerintah ke masyarakat doang, mhm, tapi ada banyak arah atau mhm, gimana nih? Kenapa mesti ada bumbu-bumbu aktivismenya juga yang dibahas nih? iya. Mhm. Karena komunikasi politik itu berjalan dalam, 2 segi ya. Pertama segi, eee, superstructure. Mhm. Superstructure itu kita menyebutnya adalah eksekutif, legislatif, yudikatif. Mereka ini adalah orang yang, kemudian membikin satu kebijakan gitu ya, mengawasi undang-undang, kemudian, melaksanakan prosesi hukum yang mana itu semua dikomunikasikan ke masyarakat lewat komunikasi politik ya. Misalnya nih ada satu kebijakan pemerintah, kemudian kebijakan itu ingin dikenal oleh masyarakat, dan kebijakan itu, ingin dampaknya dimengerti ya. Dengan sekarang tuntutan hari ini kan semua kan harus good and governance salah satu kan transparansi ya, kemudian Iya. penyampaian pesan ke masyarakat ini juga harus clear, jelas, dan masyarakat mengerti program-program apa yang sudah Iya. dijalankan oleh pemerintah gitu ya. Betul banget. Nah, itu bagian komunikasi politik sebenarnya, komunikasi publik dalam arti mendidik masyarakat supaya masyarakat tahu ini program-programnya. Nah, tetapi komunikasi politik juga berjalan dalam, level infrastruktur, level infrastruktur, level civil society, level masyarakat. Jadi kita mengenal komunikasi politik misal di tingkatan paling bawah ya, misalnya mesti tahu kan kalau ketika misalnya nongkrong di komplek atau nongkrong di tetangga, misalnya ada di warung-warung, orang mau ngobrolin politik nih, terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat. Nah itu kan mereka sebenarnya berkomunikasi politik ya. Kemudian ternyata ya kan ada, gerakan-gerakan masyarakat ya yang kemudian concern di isu-isu tertentu, isu climate change, isu, human right, isu terkait dengan, apa namanya, eee apa lah ya, isu tentang pemuda, isu tentang anti hoax dan lain Mhm. sebagainya Mhm mhm. itu adalah gerakan-gerakan sipil yang masyarakat yang punya pesan-pesan politik ke pemerintahan misalnya. Terus mahasiswa ya, mahasiswa juga sebagai aktor dalam konteks ini ya, sebagai agent of change. Mereka punya peranan dalam kaitannya juga misalnya mengkritisi, kebijakan-kebijakan pemerintah yang misalnya dianggap tidak berpihak terhadap pro rakyat gitu ya, tidak pro terhadap rakyat, kemudian kebijakan tersebut dianggap merugikan banyak kalangan. Nah itu juga bisa mahasiswa melakukan aksi, kemudian turun ke jalan memprotes itu. Nah, message yang disampaikan mahasiswa itulah bentuk komunikasi politik. Seperti misalnya terjadi tahun 2019 kemarin. Nah, kemudian juga kelompok-kelompok kepentingan, NGO, terus kemudian termasuk kita ya, akademisi ya, dari sisi pengamat itu, mereka punya juga pesan-pesan politik yang ingin disampaikan, misalnya terkait dengan keresahan-keresahan politik yang terjadi hari ini, ataupun, unek-unek terkait opini, ya kan, untuk membangun peradaban dalam konteks demokrasi. Jadi, komunikasi politik itu juga berjalan dalam level, superstructure dan infrastruktur. Jadi, dua-duanya
berjalan nih, satu kekuasaan ingin menyampaikan pesan dan di sini juga sebagai controlling ya, check and balances terhadap, apa yang disampaikan itu. Apakah benar-benar tuh kebijakannya dijalankan sesuai, yang semestinya atau, kebijakan itu tidak, bermanfaat bagi rakyat banyak. Nah, di sisi lain komunikasi berjalan di situ. Nah, kemudian yang banyak hari ini kan komunikasi dilihat dari aspek pemerintahannya, kemudian dari aspek, lembaga survei ya yang setiap hari, mengkomunikasikan politik terkait quick count dan lain sebagainya. Tapi tidak dilihat dalam kaitannya dengan, aspek check and balance ini ya. Dari aspek, Mmm. sebenarnya 2 dimensi tadi, dia bisa juga loh, karena kan sejatinya kan kalau di demokrasi itu kan kebebasan berpendapat kan juga dijamin kan. Nah, Mhm. makanya mereka kelompok sipil, kelompok kepentingan NGO, kelompok akademisi, kelompok masyarakat, mahasiswa itu punya juga pesan-pesan politik gitu, yang mana itu saya coba ketengahkan di buku itu, gitu. Oke oke oke. Paham. Mhm. Menarik banget. Aku jadi abis ini pengen beli bukunya. Baca. Kemudian nih, kita kan sekarang di era media sosial, Mhm apalagi, mhm kemarin selama pemilu juga pasti kan sadar kan gimana mhm di medsos itu tuh benar-benar digunakan untuk bagian dari kampanye masing-masing tim ya. calon, mhm Iya. Nah, eee, menurut Mas Erik nih, mhm. apa yang menjadi peran penting media sosial dalam politik modern dan gimana dampaknya terhadap opini publik? Sebenarnya tuh orang-orang tuh masyarakat tuh sekarang tetap gampang percaya nggak sama kampanye-kampanye yang ada di medsos atau, malah mereka udah lebih kritis sekarang? Jadi perannya media sosial tuh gimana ya untuk menavigasikan opini publik ini? Oke. Peran media sosial hari ini sangat sangat, luar biasa ya, Alia, ya. Mhm. Karena kalau berkaca pada pemilu misalnya tahun 2019, tahun 2014 itu, kita masih melihat peran media, mainstream ya, dalam hal ini, media besar itu ya, media televisi itu mempunyai pengaruh signifikan dalam kaitannya pembentukan citra kandidat politik ya, terutama waktu itu kan ada 2 televisi besar ya, yang memang kayaknya kecenderungan kalau kita lihat nonton ini, A ya kan, kecenderungan dia capres A nih ya. Iya. TV ini kecenderungan, ke capres B gitu Iya, ya. betul betul. Ini sebut merek nggak, Bang? Boleh boleh. Ya kan kecenderungan kan, seperti itu ya, dan itu berjalan ya, akhirnya membentuk satu polarisasi dan kemudian juga muncul political buzzer ya, yang menggunakan media sosial, kemudian, mereka ini, menggunakan media sosial tapi mereka berafiliasi dengan politik gitu ya. Iya. Nah, hari ini ternyata, itu berkembang lagi, Alia. Hari ini yang saya lihat 2024 kemarin yang saya udah ikuti cermati, begitu besar dampaknya soal media, terutama kaitannya digunakan oleh para mereka aktor-aktor yang kita sebut sebagai influencer ya, Betul. influencer. Nah, eee, influencer ini menggunakan media sosial, yang saya lihat ini pengamatan saya lebih ke arah motif political economy. Jadi lebih kepada ekonomi politik, bukan lebih ke arah pada perjuangan tadi ya, nilai-nilai yang, memperjuangkan nilai-nilai grassroots, memperjuangkan nilai-nilai isu yang kemudian, memperjuangkan ideologi gitu ya, tapi mereka lebih berjuang pada prinsip ekonomi politik. Jadi motif dia mendukung satu calon ini digerakkan pada motif ekonomi, daripada motif Mmm. perjuangan akan ide, gagasan, nilai, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian, karena dia orang yang powerful, mereka orang yang punya pengikut jutaan gitu ya, Iya, followers-nya banyak ribuan gitu banget ya, ya, punya heeh. pengaruh tinggi, dia itu ya menjadi media buat dirinya sendiri ya. Dia menjadi, iklan buat dirinya sendiri, kemudian dia punya agenda setting untuknya dirinya sendiri, sehingga, eee, praktis semua di dia dan dampaknya karena dia diikutin banyak orang, sehingga orang, terutama kalangan generasi muda itu gampang banget mengikuti arus terbawa oleh para influencer ini. Dan celakanya ya, kita ini ya, kayak kita, seperti saya, kemudian orang-orang yang mungkin ya, concern di isu lingkungan, concern di isu HAM, concern di berbagai ekspertis-ekspertis yang mereka tekuni dalam kurun waktu lama ya, itu tidak didengarkan dan mereka malah mendengarkan orang-orang influencer ini ya.
Memang tidak semua, saya katakan tidak semua, dan saya tidak menge-judge influencer. Ada juga influencer yang memang bisa berdampak luas buat masyarakat gitu ya. Tapi rata-rata yang kemarin yang dilihat, digandeng ke politik itu rata-rata motifnya ekonomi politik. Makanya kemudian, Mmm. eee, kenapa saya tanya beberapa, Gen Z itu, "Kenapa, eee, kamu milih calon presiden?" Alasannya apa? Alasannya bukan karena visi, misi, atau gagasan yang, dia teliti, kemudian dia, riset gitu ya, tapi karena apa yang disebar di sosial media misalnya terkait dengan orang berjoget itu ya, joget gemoy soalnya gitu ya. Itu kan gimik ya, gimik politik yang Iya. kemudian, eee, didistribusikan oleh para influencer juga kan. Banyak yang menirukan ini, tetapi akhirnya kan masyarakat banyak yang kritik ya, kelompok akademisi, kelompok ini yang kritik, tapi ternyata tidak mempan. Dalam arti isu-isu yang kampanye-kampanye yang superficial yang didistribusikan di sosial media ini berpengaruh sekali dalam kaitannya dengan orang itu memilih hari ini. Oh, ternyata tetap dengan gimik-gimik atau hal-hal yang on the surface level aja ya, Mhm, tanpa menyentuh visi misinya itu justru bisa memenangkan suara banyak mhm, ya mhm, ternyata ya. Jadi, mhm, mereka mengolah, strategi untuk, berkampanye di media sosial sekarang seperti itu ya, gitu mhm, ya? mhm. Mmm. Nah, motifnya ada ekonomi politik tadi saya bilang kan, nggak ada perjuangan akan nilai dan lain sebagainya yang saya lihat ya. Orang kan, saya nggak tahu ya, apakah, bayaran influencer itu untuk kampanye dan lain sebagainya seberapa, tapi yang saya lihat dari sudut pandang pengamat ya, seperti itu ya. Karena kan kita lihat saja Alia, misalnya iklan saja ya, iklan untuk Iklan. satu satu produk aja ya kan, mereka kan ada grade A, grade B, grade C gitu ya. Kemudian iklan ini kan yang mereka jalankan setiap hari, kemudian dia geser ke arah politik kan, iklan politik, kemudian yang terjadi seperti ini, disebarkan di sosial media dan itu sangat berpengaruh dalam kaitannya tadi memilih orang. I see I see I see. Mmm, kalau sekarang ini kan, kita ada di era yang namanya post truth ya. Mhm, mhm. Nah, aku tuh sebenarnya pengen nanya juga nih, kaitannya apa ya antara gimik politik tersebut nih dalam kampanye pemilu dengan era post truth sekarang? Tapi mungkin sebelum menjawab itu bisa dijelasin dulu juga ini secara, singkat Mhm, untuk penonton yang belum tahu post truth itu tuh sebenarnya apa gitu? mhm. Sebenarnya post-truth itu kata yang sudah lama ya, Al, ya. Mhm. Kalau dalam komunikasi politik udah lama, sekitar tahun 2016-an waktu itu, Oxford Dictionary itu mengeluarkan kata post-truth atau kalau dalam bahasa Indonesia itu pasca kebenaran ya, Pasca pasca kebenaran. kebenaran. Jadi pasca Yes. kebenaran kan artinya kan berarti benar kan kemudian salah kan, salah kan benar, berarti pasca kebenaran berarti kan salah. Nah, ini tuh ditandai dengan orang itu memilih pilihan politiknya bukan berdasarkan pada, objektivitas ya, artinya tidak memilih berdasarkan pada program kerja, kemudian track record, tapi dia memilih atas dasar emosional. Jadi rasionalitas itu dihilangkan, yang penting tuh emosi. Jadi ketika seseorang itu calon ya bisa menyentuh emosi khalayak, audien dalam arti ini, masyarakat banyak ya dengan gimik politik, dengan political pencitraan, dengan, eee, apa, eee, apa, distribusi message superficial ke audien mereka lewat influencer misalnya, itu orang akan kemudian, kecenderungan melihat dan kecenderungan memilih ketika sisi emosional mereka itu bisa terwakili ya. Iya karena Nah, empatinya itu tersentuh ya. heeh. Tetapi sebenarnya dia tidak rasional. Kalau Mmm. pemilih rasional kan pemilih yang memang sadar ya bahwa apa yang dikatakan, si capres, cawapres ini berdasarkan pada, bukti empiris, berdasarkan pada program-program kerja yang bisa direalisasikan, berdasarkan track record yang mereka ikuti selama menjabat sebagai misalnya, penjabat jabatan publik gitu ya. Nah, hal-hal ini tidak dilihat di era post-truth. Oh. Nah, di Inggris itu waktu itu ya, karena ini menjalarnya pertama di tahun tahun 2016, ada 2 peristiwa besar ya. Pertama, naiknya Donald Trump, yang kemudian satu itu ketika, peristiwa tadi ya, referendum Brexit, ya kan. Karena Donald Trump itu kenapa kemudian juga
terwakilkan sebagai potret terhadap fenomena post-truth itu karena beberapa kata-kata Donald Trump waktu sebelum diblok di Twitter, kalau ngikutin Donald Trump di Twitter kan, Iya, aku dulu dia kan ngikutin. dia kan kalau ngomong kan memang ini ya misalnya dia ngomong terkait dengan COVID aja mungkin ngomongnya virus Cina gitu ya. Artinya kan sematan kata Cina ini kan kata untuk membenci ya, hate speech ya bentuknya ya. Betul, Tapi betul. orang-orang sana akhirnya karena kata itu menjalar dan kemudian diikuti pendukungnya, akhirnya terjadilah diskriminasi terhadap orang-orang Chinese di sana ya. Kemudian Betul. orang ditendang-tendang dan lain sebagainya. Nah, itu kan akibat Uh. kata-kata kan. Nah, terminologi antara COVID-19 sama virus Cina itu kan berbeda ya. Virus Cina kan mendeskripsikan Cuma Chinese ya, Chinese Chinese doang, doang ya. iya. Nah, itu kan yang kemudian didistribusikan dia ke di platformnya di Twitter ya sebelum diblok. Nah, itu orang percaya dengan seperti itu. Nah, itulah gejala post-truth. Terus kemudian yang kedua itu saat Brexit ya. Brexit itu kan isunya waktu itu kan yang paling santer kan imigran dari Turki atau dari Eropa Timur ya, kemudian dari Timur Tengah juga kalau datang ke Inggris ini kan ingin seolah digambarkan dia tukang onar. Kemudian dia akibat imigran itu datang ke Inggris jadi harga perumahan mahal. Kemudian akibat imigran datang ke Inggris itu pendidikan jadi mahal gitu ya. Nah, ini dikampanyekan oleh kubu yang menginginkan leave dari Europe ya. Nah, ternyata ini efektif gitu ya. Basisnya kan itu hanya omongan ya, omongan yang sifatnya sebenarnya populis ya, populisme, terus kemudian hanya didistribusikan saja ke audien sebenarnya untuk membuat fear, ketakutan. Yeah. Misalnya terancam kan diri dia kalau ketika ada hal kondisi terkait yang didengungkan akan adanya satu imigran yang datang, kemudian imigran ini akan merusak hajat hidup dia dan lain sebagainya, itu kan orang akan dibayangkan ketakutan. Nah, fear ketakutan lah inilah yang digunakan oleh politisi-politisi demagog dalam era post-truth. Tahun 2019 kan, tahun 2014 di kita, terutama tahun 2019 kan bekerja ya. Misalnya ada salah satu kandidat ngomong terkait dengan anti asing. Kita itu anti terhadap Barat. Kita itu anti terhadap Cina misalnya gitu. Kita itu anti terhadap anti ini kan sebenarnya hanya pesan kampanye yang didistribusikan untuk agar orang itu kelompok yang takut tadi ya terhadap misalnya status quo tadi, dia mengikuti pilihannya terhadap si demagog yang ngomong ini. Karena apa? Yang dikelola adalah rasa ketakutannya. Nah, sebenarnya ketika dia jadi dalam prakteknya anti tadi tidak dilakukan. Dalam arti gini, tetap saja hari ini ya dalam konteks negara hari ini kan, negara mana yang sekarang tidak mau bekerja sama dengan negara lain misalnya, membuka diri tertutup seperti misalnya Korea Selatan, otomatis kan Korea Utara. Dia kan nggak maju kan akhirnya kan. Negara itu kan nggak maju. Negara dalam konteks global hari ini kan mau nggak mau dengan adanya sosial media, dengan adanya demokrasi yang menjalar ke berbagai negara, itu kan otomatis orang mau nggak mau antar negara ini kan bekerja sama. Betul. Nah, tetapi anti-antinya ini sebenarnya digunakan untuk apa? Untuk ini loh, sentimen hate speech ini ada masanya loh yang memang dikelola dalam kaitannya bisa dikapitalisasi untuk pemilihan. Artinya mereka ini dimainkan isunya di post-truth tuh. Egonya yang dimainkan. Jadi kayak gini tuh anti itu sebatas sebenarnya jargon saja, sebenarnya omongan saja, tapi dalam prakteknya dia nggak melakukan itu. Sama kayak Trump kenapa dia itu beberapa kali statementnya itu terlihat pro white supremacy. Ya kan, di sana kan. Benar. Nah, kenapa? Anti-immigrants. Karena kan ini kan satu basis massa ya. Orang-orang yang pro white supremacy di Amerika itu kumpulan, dia basis massa, dan dia kalau secara realitas politik dia itu konstituen, pendukung gitu, yang bisa kemudian termainkan untuk memilih dia. Nah, celakanya yang terjadi ketika orang
politisi demagog ini kemudian memimpin satu pemerintahan, akhirnya dia akan mengakomodir nih. Kayak Trump kan akhirnya akan Iya, mengakomodir mau nih. nggak mau tetap harus Mengakomodir ya, kelompok-kelompok janjinya harus heeh, dilakukan ya. kelompok-kelompok ini harus diakomodir. Nah, itu yang Betul. kemudian akhirnya, oh iya ya, akhirnya di era post truth itu orang, eee, berdasarkan, berdasarkan emosional itu menjadi syarat utama, kemudian rasionalitas, kemudian objektivitas itu dipinggirkan. Artinya orang tuh gampangnya, lebih suka pada pemberitaan yang berbau opini misalnya, asal opini itu bisa menyentuh hati mereka. Tapi opini kan ditulis sama orang kan, bisa Betul saja opini itu betul. salah ya. Bener Nah ya. itu yang kemudian terjadi gitu ya. Nah, Hmm. kayak yang terjadi di sudah pemilu-pemilu di kita sebelumnya sih Alia. Tapi kalau aku bisa menganalisa ya dari opini aku pribadi, Mhm, sebenarnya, gerak-geriknya strategi-strategi politik yang di era post truth itu tuh sebenarnya tuh nggak jauh beda dari sebelum-sebelumnya gitu kan. Mereka kan masih aja namanya, lagi kampanye pasti ada bumbu-bumbu fear mongering-nya mhm ya mhm, kan. Terus habis itu, opininya dibikin perspektifnya yang beda supaya ya biar demi memenangkan suara aja gitu. mhm I mhm, think itu udah dilakukan dari sejak lama, yang namanya mhm juga lagi kampanye mhm, atau namanya juga lagi building up their popularity. mhm mhm, Cuma mungkin karena, semakin maraknya, masyarakat tuh masih makin makin bisa didengar gitu mhm lewat Twitter, lewat mhm TikTok, mhm jadinya tuh, eee ini tuh semakin signifikan perubahannya gitu ya, mhm mhm semakin apa ya, semakin menakutkan juga gitu ya mhm jadinya. mhm mhm. Iya, padahal sebenarnya gerak-gerik seperti ini tuh sebenarnya udah Udah lama lama, adanya bener, kan, tapi mhm. mungkin gara-gara Media internet, sosial tadi ya, media iya gitu bener, jadinya dari 2016 sampai sekarang mhm itu dibuatlah, segmen yang berbeda namanya nih ada labelnya sekarang mhm post-truth gitu mhm ya. mhm Heeh. mhm, bener itu. Kampanye itu dari dulu ya, untuk menunjukkan perbedaan dan lain sebagainya, tapi dengan adanya media sosial ini makin terfasilitasi kan, karena kan I setiap hari see. gawe kita kan menggunakan sosial media kan, Iya udah nggak bisa preferensi Gen misah ya. Z nggak bisa kita lepas dari sosial media itu. Heeh. Nah kemudian, bagaimana, eee post-truth ini ya, Mhm dari, definisi-definisi post-truth tadi, itu bisa mempengaruhi pembentukan opini dan juga pengambilan keputusan nih, decision making mhm, di politiknya Indonesia. Iya, e konteksnya tuh gimana, how does it affect decision making process di sini? kalau, sebenarnya kalau posturnya sendiri itu kan ini ya, apa namanya, isu yang berkembang di sosial media ya, tapi itu apakah berkaitan dengan kebijakan publik misalnya kaitan dengan, Mhm, pemerintah, bikin satu kebijakan publik terhadap masyarakat, saya kira sangat bisa ya, karena misalnya ya satu kebijakan itu dibuat oleh pemerintah, kemudian kebijakan tadi ternyata, kemudian dikampanyekan oleh aktor-aktor politik ya, tapi ternyata katakanlah direvisi atau direpetisi ya, kemudian orang itu mengikuti saja tanpa melihat apakah kebijakan itu benar adanya ataukah kebijakan itu menguntungkan bagi dia gitu ya. Eee, mmm, Semacam ginilah, hari ini ya, program makan siang gratis itu kan kesannya kan ini ya, didistribusikan oleh sosial media, rame gitu ya di masyarakat, kemudian masyarakat kayaknya terutama di, kalangan, sosial media itu, euforianya mengena ke masyarakat banyak iya gitu ya. dapat makan siang Dapat gratis makan siang nih, wah gratis, makan ya gratis seneng, seneng kan, heboh, ya. heboh. Ya. Nah, tapi kan orang tidak mempertanyakan misalnya dari mana sih, sumber nantinya ya, Bener, iya. keuangan untuk makan siang Iya gratis itu ya, iya, dan dengan kapan dan kapan dilakukannya, dilakukannya gitu ya. mmm. Nah, yang terakhir yang lagi rame justru malah kan program itu ternyata ada indikasi kemarin beberapa media memberitakan ternyata dibahas di kabinet, ya Mhm, kabinet sekarang ya, program itu. Padahal kan pemilu kan belum selesai. Tapi program itu kan mmm. menjadi program semacam program populis ya, program populis yang, orang kemudian akhirnya tertarik kalau misal, "Oh iya makan gratis nih," ya kan. Kemudian, artinya persoalan primer dia, persoalan, yang masyarakat ekonomi ke bawah yang kebutuhan sehari-hari, hari ini bekerja, kemudian untuk besok, besok bekerja untuk, next, ke depannya gitu ya, untuk
makan setiap hari-hari, ketika jaminan makan siang gratis ini dipenuhi kan orang akhirnya kan kayak berpikir ya, apakah ini solusi gitu ya. Tetapi tanpa mempertanyakan lagi nih ya kan, mempertanyakan lagi dapatnya dari mana uangnya itu dan kemudian pengaplikasiannya seperti apa. Apakah pengaplikasiannya itu nanti misalnya dia ditender katakanlah di, sekolah gitu ya, Mhm. kemudian, eee eee, apa, yang masak ini orangnya dari mana nih, ataukah dari masyarakatnya sehingga masyarakat kemudian, dibayar, kemudian bisa, kemudian bisa bekerja di situ, kemudian masyarakat yang lain kemudian menikmati dari olahan yang dimasak itu, ataukah kemudian ini semacam di-tendering ya, ada, khusus orang dari siapa misalnya dari pemerintahan yang kemudian melakukan, processing ini ya, terkait dengan distribusi masakan se-Indonesia untuk makan gratis dan lain sebagainya. Nah, berpikir kritis dalam kaitannya dengan pilihan-pilihan rasional tadi kan kita harus mengulik dalam ya, Mhm. persoalan itu tidak hanya ke hal yang superficial, misalnya makan gratis, tapi makan siang gratis ini uangnya dari mana? Kemudian makan siang gratis ini, selain uangnya dari mana, bagaimana nanti pengaplikasian pekerjaannya? Kemudian makan siang gratis ini, apakah kemudian bisa efek terhadap misalnya stunting, apakah bisa berefek terhadap pendidikan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini harus dipikirkan. Nah, ketika kita berpikir itu kan kita mempertanyakan itu ya. Jargon-jargon seperti ini, politik jargon seperti ini kan harus dipertanyakan, harus dibedah lagi ya kan. Nah, ini Mhm. yang kemudian, orang kadang tergerak untuk memilih ya, terutama di postur. Nah, kaitannya dengan apa kebijakan kan. Nah, kita kan hari ini lagi dapat ini nih, dapat sorotan program makan siang gratis ini. Nah kan orang bagaimana kemudian orang program makan siang gratis ini digulirkan, tetapi satu sisi misalnya pendidikan kita mayoritas hari ini angkanya ya untuk pendidikan tinggi aja 6 sampai 10%, artinya itu masih jauh banget ya. Eee, Mmm. apakah kemudian ini, program makan siang gratis ini hanya untuk misalnya campaign saja, bukan untuk membangun tadi ya masyarakatnya gitu. Hmm. Nah, di era post truth ini kan berarti kan dibutuhkan banget ya critical thinking-nya masyarakat, Mhm biar mhm. tadi bisa Mhm bener-bener sama-sama mikir bareng-bareng, oke mhm. ini bukan cuma jargon doang Mhm kan, mhm ini, sumber dana dari mana, mhm kapan dilakukannya, dan seterusnya. Itu mhm untuk salah satu contoh kasus kebijakan yang itu. mhm mhm Nah, cuman kalau kita ngelihat politik Indonesia secara keseluruhan kan kebijakan banyak, nggak mhm cuma itu, ya mhm. kan? Nah, jadi, sejauh mana menurut Mas Erik, media sosial memainkan, perannya tuh sebagai untuk memantau kebijakan, tapi dia juga kadang-kadang bisa buat buat ini kan, nyebarin hoaks juga kan, Mhm berita mhm. palsu. Jadi sebenarnya tuh perannya tuh sampai mana sih? Dan tanggapannya Mas Erik ini gimana? Ya tadi, media sosial itu memang, bagai 2 sisi mata kaki ya. Satu sisi Iya, dia bisa tadi ya, mendistribusikan kebijakan-kebijakan lewat sosial media, karena hampir pasti sekarang itu aktor politik itu punya akun official masing-masing, betul. government punya akun official masing-masing, kemudian politisi juga punya akun official masing-masing yang mereka kemudian punya tim dan dipegang. Itu bagi hari ini, saya kira itu suatu hal yang bagus ya untuk kita melihat satu kebijakan atau melihat satu politisi apa yang dilakukan, pemerintah apa yang programnya yang sedang dikerjakan dan lain sebagainya. Nah, Betul. di sisi lain media sosial memang hari ini dihadapkan pada kondisi-kondisi misalnya, eee, tadi maraknya disinformasi di masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat gampang terpapar informasi berita-berita bohong ya. Karena post-truth kan salah satunya kan sebenarnya kan basisnya adalah disinformasi kan, berita-berita Iya. bohong yang menyebar ke masyarakat dan kemudian itu dipercaya. Alia ngikuti ini nggak, peristiwa Arab Spring itu kan sama ya, Arab Spring itu revolusi Arab Iya, itu dingin kan Arab Spring. gara-gara media sosial kan, bagaimana media sosial itu ternyata punya pengaruh terhadap punya efek terutama ya terhadap masyarakat, karena masyarakat setiap hari mengkonsumsi media, hampir resources untuk mereka mendapatkan wawasan itu lewat sosial media, sehingga Benar. efek to media for society itu begitu besar. Nah, karena yang didistribusikan ini adalah berita-berita bohong, berita-berita disinformasi, kemudian masyarakat percaya dan akhirnya tumbuh percikan-percikan di masyarakat sehingga revolusi Arab itu bergulir. Nah, di kita juga sama, waktu itu sama tapi lain case ya. Polarisasi politik tahun 2019 itu kan begitu masif ya, Le, ya. Iya. Antara,
kelompok masyarakat pendukung A dan pendukung B itu sangat sangat masif ya, dan begitu pun kelompok-kelompok kepentingannya. Nah, polarisasi ini kan berbahaya juga sebenarnya dalam kaitannya, pilpres ya. Nah, untungnya hari ini kita ada 3 calon ya, 3 calon kan relatif lebih, polarisasinya lebih landai ya, karena ada 3 kekuatan. Nah, kemarin ya waktu dua pertemuan tadi kemarin itu kan polarisasinya begitu panjang ya. Iya kan antara 1 atau 2 udah Iya no other choice. iya, walaupun ujungnya elitnya akhirnya yang berseteru bergabung ya, Mhm. misalnya akhirnya Pak Prabowo memutuskan untuk bergabung ke Pak Jokowi, Ya Pak tetep Sandi jadi menteri, aja selama proses masyarakatnya pemilunya kan tetep proses kebagi pemiluku 2, iya. iya. Proses pemilunya ini kan harus di-recovery dan direkonsiliasi, dan masyarakatnya waktu itu masih pecah, dan implikasinya sampai ke taraf keluarga, individu ya kan, gara-gara Iya. beda-beda pilihan politik, mengakibatkan benci satu sama lain. Nah, itu gara-gara tadi, postur tadi, orang tidak rasional dalam memilih. Coba kalau Mmm. rasional objektif gitu ya udah kalau misalnya kalah, ya udah kita, kalah misalnya dukungan dia kalah misalnya, milenial misalnya hari ini ya, misalnya Gen Z. Oke, dukungan caleg A, saya ini kalah ya. Oke, berarti saya, karena dukungan saya kalah berarti saya di luar dong gitu kan. Saya coba mengamati presiden nanti yang jadi bagaimana kebijakan-kebijakannya, apakah direalisasikan atau tidak. Saya kalau direalisasikan saya dukung, kalau enggak saya kritik dong, saya di luar. Ini kan rasional ya. Terus Mhm. kemudian yang menang misalnya, yang menang, katakanlah ikut mengamati juga bagaimana kemudian janji-janjinya udah ditepatin belum gitu ya, ataukah, nanti di ujungnya malah kecewa misalnya terhadap, pilihan yang dipilih. Nah, ini kan akhirnya kan menimbulkan sakit hati ya. Nah, kalau pemilih rasional kan berdasarkan track record, berdasarkan rekam jejak, berdasarkan apa yang sudah dilakukan, akhirnya kan orang kan melihatnya objektif ya. Nah, Mmm. inilah postur yang tidak terjadi. Makanya penting sekali Alia, yang saya tekankan bahwa untuk terutama saya ngajar di kelas juga ya, bahwa literasi media itu sangat penting ya. Literasi media itu kaitannya apa? Dengan critical thinking tadi, berpikir secara akar tadi. Misalnya bansos tadi, jangan dilihat kemudian ini, wah tapi bagaimana resources-nya ini untuk membiayai ini, bagaimana kemudian yang operasionalkan bansos ini, terus kemudian bagaimana kemudian ini apakah merata atau tidak. Nah, itu harus Mmm. yang harus menjadi sorotan. Makanya critical thinking itu harus berjalan. Nah, critical thinking itu kan terkait dengan apa? Masyarakat yang illiterate kan, masyarakat yang teredukasi ya. Dengan apa? Dengan literasi media, dengan pemahaman terkait bagaimana dia bisa mengidentifikasi berita bohong, berita palsu, berita benar, bagaimana dia bisa mengidentifikasi kebijakan itu bagus atau tidak. Nah, ini pemahaman literasi ini harus ditumbuhkan ya, terutama generasi muda. Makanya perlu juga kita ya, Alia, untuk generasi muda contohnya untuk mengikuti apa yang ada di sosial media, tapi juga perlu juga mereka membaca ya, membaca mendalami satu buku, membaca. Nah, karena ini bagus nanti untuk apa? Untuk analisis mereka. Sosial Mmm. media ini kan sosial media, media sosial ataupun pemberitaan lewat media online ini kan diikuti kan akhirnya orang mendapat satu isu, mendapat satu opini yang kemudian itu hasil dari konstruksi realitas kan di dalam media sosial. Mereka mengikuti itu ingin mendapatkan wawasan-wawasan kan. Nah, wawasan ini kan bisa salah, bisa benar. Nah, dengan bekal dia membaca buku atau mempelajari satu kekhususan tertentu, akhirnya kan dia akan punya banteng pertahanan ketika misalnya menghadapi situasi-situasi sosial media yang misalnya tidak tadi disinformasi, ujaran kebencian, kemudian kampanye yang gimik, itu kan akhirnya mereka tidak terpapar gitu ya, itu. Tapi PR banget loh dari dulu sampai sekarang tuh aku masih belum bisa menemukan formula yang tepat untuk Mhm, bikin anak muda jadi minat bacanya tuh tinggi. menambah gitu. Karena kan ujung-ujungnya kan, berkaitan kepada tadi literasi Mhm lagi, mhm. kemudian juga untuk melindungi diri dari hoaks, Mhm mhm. kemudian juga partisipasinya dalam pemilu, Mhm harus menggunakan hak suaranya, itu kan mhm. semuanya juga kalau ditarik lagi ya harus rajin-rajin baca. Mhm Kalau mau rajin baca ya minatnya dulu bacanya. mhm. Sekarang anak SD mana minat baca, pada main main TikTok, pada main game aja gitu kan. Nah, itu, orang tua kemudian, para pendidik ya harus 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 kemudian, eee, mengajarkan mereka untuk misalnya diajak ke perpustakaan, diajak untuk membaca satu literatur. Karena itu penting, waktu di era, Bung Karno itu kan pernah diajari literasi baca dan nulis ya. Mhm. Kemudian orang-orang dulu itu mengalami ketatnya membaca satu
literatur gitu, karena sumber referensinya waktu itu adalah buku, dan bukunya malah buku Belanda rata-rata orang kayak Soekarno, Hatta, Iya, Sahlir ya, iya, mereka bisa bahasa Belanda. Dan bener. hari ini generasi muda ini tidak mengalami fase yang ketat seperti mereka. Mhm. Saya pun sebenarnya ada 2 fase membaca, tapi juga sekarang harus mau nggak mau membaca digital juga. Tapi kadang-kadang saya paksakan juga ya untuk membaca, karena itu penting ya. Dari situ ya, source untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang utama itu dibaca. Tapi kalau source untuk mendapatkan informasi di sosial media, tapi source dalam rangka bisa memengaruhi orang sampai banyak itu di film. Jadi Maxwell tuh 3 itu saya percaya itu, bahwa source untuk mendapatkan pengetahuan Oh. utama itu ya di buku ya. Karena processing oleh orang nulis buku itu kan waktunya lama, punya pendalaman waktu dan lain sebagainya. Media mendapatkan wawasan dengan cepat kan, tapi Iya. wawasan itu bisa salah, bisa benar. Biasa harus harus Heeh, diulang lagi iya. ulang lagi, Nah, kalau iya. film kaitannya dengan pengaruh. Nah, media ini tiga-tiga ini berpengaruh, tapi dalam kaitan dengan harus diawali dengan membaca tadi ya. Membaca, Mmm, kemudian soal mendalami itu punya nanti ketajaman berpikirnya, analisis critical thinking-nya akan terbangun sih. Tapi I harus dipaksa see. sih, memang harus dipaksa. Kadang-kadang kan sulit kan. Kadang-kadang kita juga gini kadang saya itu kadang-kadang di kelas itu ya, kamu sebelum masuk ke kelas saya, baca dulu media sosial apa yang informasi-informasi di media-media kredibel ya, misalnya Jakarta Bener. Post atau di Kompas ataupun apa informasi-informasi yang kamu bisa bawa ke kelas itu ya. Itu pun saya paksakan karena hari ini mereka referensinya TikTok, kemudian Mhm. referensinya Instagram. Nah, referensinya juga YouTube. Kadang kala media-media, new media kita sebutnya, media-media sosial ini kan kadang-kadang informasinya kayak puzzle ya, Bener bener, dan apalagi nggak kalau utuh ya. iya di IG kan, harus namanya satu foto doang di Mhm, depan mhm, ya, mhm, pasti kan harus dirangkum dulu dari beberapa kata doang yang mhm, mungkin bisa jadi clickbait. mhm. Nah, orang ngeliat itu doang terus nggak ngeliat caption di bawahnya, nggak baca, Iya, udah keburu komen aja, iya, viral kan tuh. bener. Nah, itu masalahnya. Itu kan sebagai ini ya, apa namanya, benteng ya kita ya untuk supaya membaca itu kan, oh berarti kita akan membacanya akan lebih ketat. Tapi kadang-kadang saya juga berpikir, saya sering ngomong gini, kalian kan pola hidupnya kan instan ya, apa-apa serba cepat ya, nggak zaman dulu. Sekarang itu juga problemnya bukan masalah, kalau orang dulu kan susah ya mencari buku, dia Mhm, membaca bisa, mhm. dia pinjem, kemudian harganya mahal dan lain sebagainya. Kalau hari ini kan informasi itu terbatas, informasi itu dibuka Nggak terbatas, luas, ya. nggak terbatas, Iya. datang seperti food, orang mengonsumsi seperti makanan, informasi itu setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu ada dan terus berkembang. Nah, problemnya justru malah bukan cara mendapatkan informasi itu susah, tapi justru informasi itu datang, kemudian membedakan informasi yang benar dan salah itu yang mana itu. Nah, Iya, itu post-truth tuh. mengolahnya gimana ya? Mengolahnya gimana Iya. itu, membedakan antara yang benar dan mana yang bagus saya konsumsi dan mana yang tidak saya bagus konsumsi, itu harus problem hari ini. Iya iya iya. Kadang-kadang saya tanya ini juga, kamu sekarang kalau nggak tanya di Google, langsung Google bisa menjawab. Nah, jangan-jangan ya, yang berpikir adalah Google-nya, kamu nggak berpikir. Iya nggak? Iya, Kan instan semua, kan semua ada nih informasi. Apapun misalnya saya tanya kamu, ngeklik di Google, apalagi sekarang ada AI misalnya, tanya ke AI bener. langsung semua bisa menjawab kan. Nah, tapi masalahnya jangan-jangan alatnya yang berpikir, orangnya nggak berpikir. Orang dulu Iya, memahami sesuatu tapi membaca kata tapi itu nyerap di sini. Tapi bener. sekarang informasi banyak itu ya, tapi tidak nyerap di sini. Sehingga alatnya yang berpikir bukan orangnya. Nah, itu gimana? Takutnya kalau misalkan nanti ada di, masa yang darurat, Mhm, terus kemudian entah HP kita baterainya habis, mhm, gadget kita mati, dan kita nggak bisa buka Google, terus kita mhm. gimana nyari solusinya gitu Nah, kan. heeh. Iya Karena iya banyak iya. loh alias sekarang itu, Mmm, ujian kayak dosen itu ya, sering kali-kali misalnya kasih soal gitu ya, kasih tugas, kemudian anaknya mhm. diuji balik, diujinya apa? "Coba kamu jelaskan apa yang kamu tulis," gitu. Itu kan akan kelihatan bagaimana dia yang misalnya katakanlah pakai AI, pakai Kopas, cara dia menyampaikan, kemudian cara dia mengekspresikan apa yang dibaca, apa yang ditulis itu, kalau dia benar-benar memahami itu akan kelihatan. Nah, kadang-kadang Mmm, ujian lisan itu juga solusi hari ini, iya untuk orang bener, bisa tahu gitu ya. I see. Nah, oke.
kayaknya aku, udah bisa mulai merangkum ini semua Mhm, topik kita hari ini dan muter-muter ya? enggak mutu-mutu kok, bagus ini malah justru cabang-cabang topiknya itu malah melengkapi kan Heeh, untuk pemahaman hari ini. Nah, cuman mungkin bisa ditutup dengan, satu pertanyaan terakhir yaitu, kira-kira nih menurut mhm, Mas Erik, mhm, langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengantisipasi era post truth ini ya, mhm, yang terus menjalar dalam konteks komunikasi politik, politik, komunikasi politik. Nah, terutama dalam menyikapi pemerintah yang baru ini nih kan ah, setelah pemilu kan. mhm, Nah, jadi langkah-langkahnya apa nih untuk anak-anak muda sekarang yang bisa mhm, dilakukan, mhm, untuk menyikapi aja gitu, nanti kan presidennya baru, pas mhm, udah dilantik kita mesti ngapain, mhm, kemudian ada pejabat-pejabat baru, ada, kebijakan-kebijakan baru, gimana cara menyikapinya di era post truth ini, dan mhm, seterusnya. Karena aku yakin ini nggak cuma menjadi bekalnya Gen Z, tapi bisa jadi bekalnya Gen Alpha juga dong, mhm, ya mhm, kan? mhm, Karena kan pemilu nggak cuma sampai di sini, pasti mhm, akan ada pemilu lagi mhm, mhm, 2029 dan seterusnya. mhm. Gimana langkah-langkahnya apa? Yang pertama sih, terutama untuk Gen Z ya, bekali diri dengan membaca yang pertama ya, karena itu modal dasar ketika pengetahuan kita kuat, kita melihat satu, informasi yang dikirim oleh pemerintah ataupun aktor-aktor politik dalam konteks demokrasi itu kita akan punya pemahaman filter yang, kuat gitu ya. Karena kadang-kadang politik juga terkait persepsi orang bisa salah, kemudian memaknai sesuatu itu bisa menjalar dan ketika orang itu punya pengaruh dan akhirnya, informasi yang salah misalnya itu bisa berkembang. Nah, dengan membekali diri, membaca ini terutama Gen Z memberanikan diri lagi ya, mengubah mindset untuk membaca buku, mendalami satu isu itu akan lebih berguna daripada misalnya memahami banyak hal tapi hanya hal itu puzzle di sosial media gitu Mmm, ya. Nah itu menurut saya bekalnya di situ dulu, karena ketika literasinya udah bagus, individunya udah bagus, ini akan punya mental yang ampuh dalam kaitannya dengan, era post tadi ya. Terus kemudian dari sisi teman-teman yang kemudian hari ini memilih, kemudian pilihannya gagal atau pilihan berhasil ya tadi, ketika pilihan Anda berhasil, kemudian calon tersebut menjadi, presiden, di periode berikutnya ya kamu ikut mengawasi juga karena kamu kan memilih, berarti kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu kan. Nah, apakah pilihanmu itu nanti ke depan salah ataukah justru pilihanmu benar, ya itu waktu yang menjawab, tapi kamu harus cermati tuh orang yang kamu pilih karena kamu kan punya hak, kamu ngasih pilihan terhadap orang itu, kamu punya hak atas pilihanmu itu ya. Begitupun kebalikan, misalnya orang yang pilihannya tidak jadi, nah mereka sama-sama di luar mengawasi kaitannya dengan nanti berkembangnya ini ya, kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dibangun dalam kurun waktu 5 tahun ini kamu harus awasi terus itu dengan apa, bekali diri dengan banyak membaca, bekali diri banyak membaca media juga, media-media kompeten ya. Terus kemudian, sering didiskusikan dengan teman-teman ya, forum-forum bikin podcast atau bikin, diskusi di kampus, di luar itu akan membawa terus percakapan-percakapan publik. Karena pada dasarnya komunikasi politik itu menjalar dalam berbagai ruang tadi ya, terutama mahasiswa-mahasiswa itu harus banyak berkomunikasi dengan berinteraksi dengan lainnya, agar apa, agar apa yang sudah didapatkan itu benar atau tidak itu agar bisa dapat koreksi dari teman, ada masukan, kritik, dan itu penting dalam kaitannya dengan membangun dirinya ke depan gitu ya. Kan mereka ini terutama Gen Z itu kan orang-orang yang masih berproses ya mhm. untuk ke depannya. Nah, penting bekalnya itu ya. Seperti itu, karena kan generasi muda ini kan penerus bangsa kan. Mereka nanti akan menjadi pemimpin juga gitu ya, seperti One itu. day. Iya, kalau tetap positif dan optimis ya, semoga Mhm, udah keburu mhm. apatis dan juga pesimis Nah sama itu. masa depan kita. Nah itu, kan banyak juga ya, yang apatis kan banyak juga kan, Banyak, itu iya. kan masalah juga ya kalau misalnya Sedih aku. mahasiswa, kalangan muda ini tidak peduli dengan politik, padahal hajat hidup kita setiap hari itu diatur oleh politik. Nah, bagaimana ke depannya ketika orang-orang apatis ini malah justru antipati. Nah, akhirnya politik kan diisi oleh orang-orang yang yang punya bukan masalah punya kapasitas akhirnya kan. Jadi orang-orang yang tidak punya kapasitas justru terjun ke politik. Kayak tadi, influencer ke politik motifnya ekonomi politik. Ini orang-orang ke DPR ya kan kemudian motifnya juga sama ekonomi politik juga. Bukan kayak di awal Bernie Sanders, AOC.
terus Yang kemudian konsisten dan emang tulus konsisten, iya, tulus dengan memperjuangkan causes-nya itu. itu dengan Iya. isu-isu yang perjuangkan. Akhirnya gitu, orang-orang jangan apatis, justru sekarang harus anak muda itu aktif di isu-isu lingkungan, aktif di isu human rights, aktif yang mereka geluti masing-masing, yang itu akan membangun bangsa ke depan malahan seperti itu. Oke. Ini ada sesuatu yang aku jadi pondering juga ya, tapi off script ya. Balik lagi soal tadi kan ngomongin tentang konsistensi ya, ketulusan dan juga motif-motif influencer ini kok kayaknya seolah-olah biar dapat duit doang gitu. But balik lagi kalau misalnya we understand the definition of power, we understand the definition of being active in politics. Semua orang kan boleh aktif berpolitik dan semua orang kan juga boleh punya hak untuk mendapatkan kekayaan material sebanyak-banyaknya, ya kan? Boleh. Jadi sebenarnya kalaupun misalkan dia nggak tulus memiliki motivasi yang tulus untuk membantu masyarakat, tapi karena emang just because ya dia suka power, dia suka ada di jabatan tersebut dan dia mau fight for that, sebenarnya kan itu juga udah ada banyak orang-orang yang seperti itu di dunia ini. Dan justru emang sebagai balance of power butuh juga gak sih orang-orang kayak gitu untuk mengisi beberapa jabatan-jabatan. Karena kan namanya juga di dunia ini gak ada yang semuanya tulus ya gak? Susah juga kan untuk bikin 100% semua pejabat itu tulus. Kayak gimana cara kita bisa nentuin ya? Ya kan? What do you think about that? Tapi kan kita percaya ya Alia bahwa satu hal yang dijalankan tulus dengan benar itu kan di endingnya akan menang kan. Iya betul. Ya kan, yang didasari kepalsuan, didasari motif-motif tadi kan akhirnya juga terpinggirkan dan itu nggak lama ya. Makanya aku bilang aku nggak mempermasalahkan juga minat motif ekonomi politik yang ada dalam pribadi orang, itu hak mereka juga untuk memilih karena mereka punya power, punya kuasa. Makanya kehendak orang untuk kuasa itu ada dalam diri orang. Tetapi ini masalahnya demi kepentingan orang banyak dan mereka sebenarnya bisa melakukan lebih dari itu. Dampak dia itu sebenarnya nggak karena uang, tapi juga dampak terhadap masyarakat itu. Kaitannya dengan literasi, kaitannya dengan mengedukasi, kaitannya dengan karena kan namanya influencer kan menginfluence orang yang berdampak. Nah ini yang hari ini di politik itu yang kenapa kita resahkan karena orang-orang expertise ini tidak didengarkan hari ini. Makanya orang-orang dari akademisi misalnya ini hari ini kan akademisi ini banyak yang sekarang bikin petisi atau bikin seruan tentang moral, tentang demokrasi. Benar. Ya kan, kasus MK yang terjadi kemarin. Gen Z apakah peduli dengan mereka? Mereka itu resah. Mereka tidak masalah siapapun yang menang, tapi processing dalam demokrasi ini menurut mereka banyak yang salah. Nah, kenapa influencer nggak ikut konteks ini, ikut perjuangan para akademisi ini yang mereka nggak butuh, malah kemudian menyerang balik orang-orang akademisi ini dianggap sebagai simpatisan dan lain sebagainya. Mereka bukan anggota parpol, mereka sudah tua, para profesor, mungkin nggak ada kepentingan lain. Kenapa mereka nggak mendukung ini, malah mereka melawan ini? Ini kan mereka yang diperjuangkan adalah bagaimana sistem demokrasi ini ke depannya, karena pemilu kali ini dianggap banyak problem-problem ya, terutama TMS yang sampai sekarang menjadi catatan ketika bermula di MK misalnya. Kita tidak bisa menafikan ada relasi kuasa kan di situ di MK itu. Nah, kenapa nggak mendukung ini? Nah kan mereka bisa bersuara, kenapa nggak bersuaranya hanya sebatas dia ingin tenar, dia ingin glorifikasi, dia ingin power, tapi kenapa dia tidak membawa ini? Padahal toh banyak kan influencer-influencer yang berpengaruh juga, influencer luar. Ketika misalnya Anda lihat case-nya George Floyd yang kaitannya dengan rasisme di BLM, Black Lives Matter kan. Itu kan semua influencer di Hollywood misalnya, artis-artis kan mereka dengan bangga memasang band hitam gitu sebagai bentuk dukungan, dan mereka bersuara keras terkait itu. Nah, dan kebanyakan juga itu karena udah di pressure duluan sama masyarakat kayak ih kok lu nggak ngepost tentang si George, nggak ngepost tentang BLM gitu kan. Ya. Tapi paling tidak kan ada kesadaran kan. Benar, ada kesadarannya kan, dulu. Di kita kan belum. Saya tidak anti bahwa kan kalau mereka itu bisa masuk ke taraf seperti itu, udah malah kan baik juga. Misalnya ikut misalnya dalam kaitannya gerakan demokrasi yang digaungkan oleh para akademisi ini ya. Tapi ini sekali lagi nggak semua influencer yang saya tuduhkan tadi ya, nanti kesannya saya judge semua orang, tapi beberapa yang saya lihat ya motifnya seperti itu. Jadi makanya saya agak khawatirnya apa, karena mereka punya pengaruh banyak dan diikutin gitu ya. Pengaruhnya itu harusnya buat hal yang
yang bagus itu ya. Sama halnya gini, misalnya orang yang punya pengaruh besar ya, influencer punya pengaruh besar, tapi dia di sisi lain juga ada juga yang main aman terus tapi dia tidak berani ngomong terkait politik. Ini juga bermasalah karena politik itu kan tadi menyangkut aja hidup orang banyak. Pengaruhnya itu sebenarnya bisa juga digunakan di politik yang akan berdampak bagi banyak orang. Untuk apa? Perbaikan demokrasi, untuk dia juga punya kekuatan komunikasi politik yang bisa didistribusikan ke masyarakat sehingga followernya pengikutnya bisa teredukasi dan lain sebagainya. Ini kan lebih gampang sekarang. Benar. Gitu. Iya. Sebenarnya jadi kalau misalnya kita berharap untuk kayak agar semua pejabat politik atau semua orang di pemerintah itu tulus benar-benar mau mengedepankan kepentingan masyarakat itu agak pointless ya, karena kita kan nggak pernah tahu ya di hati mereka tuh sebenarnya intensinya tuh apa gitu. Apakah benar-benar tulus membantu masyarakat atau emang mereka cuma pengen powernya doang gitu. Jadi sebenarnya jalan tengah yang kita bisa pursue sekarang nih ya balik lagi ke mengedukasi masyarakat sebanyak-banyak ya, supaya ya kalau emang mereka punya kepentingan, punya keresahan harus tetap selalu didukung, disuarakan mulu, dan ya menggunakan hak suaranya itu untuk meminta ya kepada para pemerintah, para pejabat tersebut untuk kayak dibantu dong gitu. Kayak contohnya waktu pas yang kasus yang BLM tadi ya, kayak karena orang-orang nge-pressure mulu jadinya semua orang serentak untuk fight for it ya kan. Jadi jalan tengahnya bener-bener kayak ada di masyarakat gitu ya. Karena itu kan tadi, itu kan infrastruktur kan di civil society itu kan dia punya kekuatan kan untuk berkomunikasi kan, komunikasi politik kan. Remacher tuh gara-gara dorongan kuat. Bahkan dorongan kuat tuh hari ini masyarakat tuh bisa mengubah kebijakan, alias bisa mendorong kebijakan juga. RU PKS tuh itu kan didorong oleh masyarakat yang banyak, akhirnya gol juga kan. Nah itu dorongan-dorongan itu yang sebenarnya itu juga kekuatan komunikasi politik yang aku katakan di awal itu sebenarnya juga harus dihitung. Kekuatan itu enggak hanya dari sisi superstructure, eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi masyarakat sipil ini juga dihitung dalam kaitannya komunikasi politik. Mereka juga punya kekuatan. Aku masih menunggu loh dorongan dari masyarakat ini dalam hal aksi Kamisan itu kok kayak dorongannya kan udah lama banget ya, dan udah banyak banget, tapi kayak masih belum didengar. Mungkin dorongannya harus lebih banyak lagi kali ya. Itu menunggu Lia. Apa? Itu menunggu dirimu untuk mendorong. Kok saya? Aku support loh Kamisan. Aduh, kok jadi pressure-nya ke aku doang. Ampun. Oke. Kalau gitu untuk episode kali ini mungkin kita udah selesai membahas semuanya, udah dikupas ya. Sebelum ditutup episode kali ini, apakah ada pesan-pesan lain yang mau Mas Erik sampaikan? Cukup sih kalau dari saya. Cukup ya. Saya kira cukup ya. Message-nya udah dapat ya. I see. Berarti untuk muridnya Mas Erik yang nonton udah sampai detik ini juga, apakah dapat A? Bisa dipertimbangkan. Passwordnya kalau mau dapat nilai A adalah harus komen dulu ya. Komen apa nih Mas? Komen kritis lah ya, komen pandangannya mereka ya, jangan hanya setuju tapi juga punya opini terkait itu ya. Biasanya kan mahasiswa kalau komen untuk tugas kayak gini isinya ya bagus Pak, like Pak, Oh iya, gitu doang isinya kan. Bener-bener. Oke, jadi teman-teman kalau mau dapat nilai A, tolong nonton dan komen ya, komen yang kritis, terus pakai hashtag Mas Erik Jaya-Jaya. Nggak, bercanda. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you so much for tuning in. Makasih ya udah dengerin episode Tenggara Talk kali ini. Stay tuned untuk banyak episode lainnya yang belum dirilis karena banyak banget nih yang seru. Jangan sampai ketinggalan. Makanya subscribe di channel Tenggara Talk ya, biar nggak ketinggalan topik-topik seru lainnya. Oke, kalau gitu sekali lagi thank you Mas Erik. Makasih banyak, and thank you. Bye-bye semuanya. Bye-bye.